Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dudi Tekno, ruang digital tempat kita menggali nilai-nilai kepemimpinan dan kewirausahaan dari sudut pandang Islam. Hari ini kita akan membahas leadership Islami, kepemimpinan yang amanah dan visioner. Tema ini penting karena dunia saat ini tak hanya butuh pemimpin yang cerdas, tapi pemimpin yang berakhlak, jujur, dan punya visi jauh ke depan. Dalam Islam, kepemimpinan disebut dengan imamah dan dipandang sebagai amanah besar. Pemimpin bukan hanya orang yang mengatur, tapi seseorang yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana Allah mengangkat Talut menjadi raja bagi Bani Israel bukan karena kekayaan, tapi karena ilmu dan kekuatan fisik, dua kualitas penting dalam memimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 247. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana mungkin dia memperoleh kerajaan, kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Allah menganugerahkan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki. Allah maha luas kekuasaan dan rezekinya lagi maha mengetahui. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus tahu arah yang dituju dan bagaimana membawa umat menuju kebaikan, bukan sekedar populer atau pintar berbicara. Seorang pemimpin Islami memiliki karakter yang khas, diantaranya amanah, bisa dipercaya, jujur, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Adil, tidak berpihak dan selalu menegakkan kebenaran, sabar, mampu menghadapi tekanan dengan hati yang kuat, berilmu, menguasai ilmu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, dan visioner, yaitu punya pandangan ke depan, tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tapi membangun masa depan yang lebih baik. Umar bin Khattab radhiyallahu an dikenal dengan kepemimpinannya yang tegas dan adil. Ia bahkan turun langsung memantau kondisi rakyat saat malam tanpa pengawalan karena ingin memastikan semua kebutuhan umat terpenuhi. Inilah bukti bahwa kepemimpinan bukan soal perintah tapi pelayanan. Rasulullah SAW adalah pemimpin terbaik dalam sejarah umat manusia. Beliau tidak hanya menyampaikan wahyu, tapi juga membangun peradaban sebagai guru, jenderal, kepala negara, bahkan sahabat. Kepemimpinannya didasarkan pada cinta, kejujuran, musyawarah, dan kesabaran. Ketika beliau ditindas di Mekah, beliau bersabar. Saat menang di Madinah, beliau tetap rendah hati. Lihat pula Abu Bakar Siddiq, lembut tapi sangat kokoh dalam prinsip. Umar bin Khattab, adil dan disiplin. Utsman bin Affan, sang dermawan dan pemersatu, dan Ali bin Abi Thalib, ilmuwan dan pembela kebenaran. Mereka bukan hanya pemimpin politik, tapi pemimpin rohani, moral, dan sosial. Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan Islami menyentuh semua aspek kehidupan. Pada masa ini, di zaman kita butuh pemimpin yang berintegritas. Dunia digital cepat berubah, tantangan makin kompleks dari isu moral, ekonomi, sosial hingga teknologi. Tapi jangan salah, setiap dari kita adalah calon pemimpin, minimal bagi diri sendiri. Di organisasi kampus, di komunitas masjid, bahkan di media sosial, kita bisa menjadi teladan. Kita harus belajar bersikap adil, terbuka, bijak dalam berbicara, dan sabar mendengar.
Itulah leadership dalam praktik harian. Teman-teman, mari kita bangun generasi pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga tangguh secara spiritual dan sosial. Pemimpin yang memimpin dengan hati sebagaimana Rasulullah SAW. Jangan tunggu masa depan, mulailah dari sekarang. Pimpin dirimu, perbaiki akhlakmu, dan sebarkan nilai-nilai Islam dalam komunitasmu. Jika video ini bermanfaat, bantu sebar kebaikan dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Insya Allah kita akan terus berbagi konten inspiratif yang membangun karakter dan akhlak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.